itu banyak tanya, ya, sampai akhirnya mereka dilaknat dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pernah disebutkan di dalam Al-Quran, ya, pernah dikisahkan di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah, ya, di dalam surat Al-Baqarah 67. Jadi ini memang kisah nyata. Ini kejelekan dari kaum Yahudi yang banyak tanya. Ya, jadi pernah dikisahkan di dalam Al-Quran ini, pernah ada seseorang yang fakir dan dia mempunyai saudara yang kaya raya, Pak. Saudaranya kaya raya, ya, saudaranya kaya raya. Ini kalau meninggal nanti saudaranya ini, warisannya turun kepada dia semuanya. Cuma ditunggu-tunggu saudaranya ini nggak mati-mati. Saudaranya nggak mati-mati karena nggak tahan, akhirnya dibunuhlah saudaranya ini sama adiknya yang miskin. Setelah dibunuh kakaknya yang kaya ini, kemudian dilempar di luar pintu desa, di luar pintu desa. Akhirnya yang bunuh adiknya sendiri ini pura-pura nangis, pura-pura marah, kurang ajar, siapa yang bunuh kakak saya ini? Saya laporkan kepada Nabi Musa, padahal dia sendiri yang bunuh. Akhirnya dia datang kepada Nabi Musa minta keadilan. Wahai Nabi Musa, tolong, saudara saya dibunuh, kakak saya dibunuh. Tolong tanyakan kepada Allah, siapa yang bunuh saudara saya? Jadi ini bahasanya nantang Allah Ta'ala. Dia yang bunuh, melapor kepada Nabi Musa, suruh minta carikan siapa pembunuhnya, suruh tanyakan sama Allah Ta'ala. Nggak kurang ajar kayaknya orang. Padahal dia sendiri yang bunuh. Ya, ini aktingnya dia supaya nggak ketahuan kalau dia yang bunuh. Tolong wahai Nabi Musa, tanyakan sama Allah Ta'ala, siapa yang membunuh kakak saya? Ya, saya nggak rela kakak saya dibunuh. Ya, ini kebanyakan nonton sinetron, pinter ini orangnya. Ya. Kemudian akhirnya turun ayat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Baqarah 67. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqaratan qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Akhirnya Nabi Musa tanya sama Allah Ta'ala, ya Allah, gimana solusinya? Orang ini ingin menemukan pembunuh kakaknya. Solusinya apa ya Allah? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perintahkan orang tersebut untuk menyembelih seekor sapi, kata Allah Ta'ala. Akhirnya disampaikan, wahai fulan, jika kamu ingin, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ingin mengetahui siapa pembunuh saudaramu, kamu suruh motong sapi. Kata ini orang, wahai Nabi Musa, kamu mengejek saya. Saya ini tanya siapa pembunuhnya, apa hubungannya suruh motong sapi? Apa hubungannya motong sapi? Saya ini tanya kepada kamu, tanyakan kepada Allah siapa pembunuh kakak saya. Masa mau mengetahui siapa pembunuhnya kok suruh motong sapi? Ini maksudnya Nabi ini sudah perintah dari Allah suruh potong sapi, masih tanya. Kata Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah dari orang-orang bodoh seperti kamu, kata Nabi Musa. Ya, kamu ini bodoh, kamu ini sudah tanya sama saya, suruh ngelapor sama Allah Ta'ala, dikasih jawaban sama Allah Ta'ala, kamu mengatakan mengejek, guyonan ini, guruan. Berarti kamu ini bodoh, kata Nabi Musa. Sudah tanya, banyak tanya lagi. Sudah tanya, dikasih tahu, masih tanya, masih menghina bahasanya. Akhirnya orang tersebut malu. Ya sudah, coba tanyakan sama Allah Ta'ala. Ini bodohnya orang Yahudi. Padahal dia cuma disuruh motong sapi. Kalau sudah motong sapi kan terserah, selesai urusannya. Dia masih tanya, qalu utlana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Ya sudah, saya kerjakanlah, saya motong sapi. Coba tanyakan sama Allah Ta'ala lagi, sapinya itu laki apa perempuan, janda apa perawan, duda apa perjaka. Coba suruh tanyakan sama Allah Ta'ala. Itu kan enak sebenarnya, suruh potong sapi nggak usah banyak tanya, terserah mau laki mau perempuan kah, sapi janda kah, ya sapinya perawan kah, sapi duda kah, perjaka, terserah. Dia banyak tanya, tanyakan lagi sama Allah Ta'ala, sapinya ini laki apa perempuan, yang janda apa yang muda, yang tua apa yang muda. Akhirnya ditanya
Nabi Musa tanya sama Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala sapinya sapi perempuan, sapi betina yang tidak tua tidak muda, tengah-tengah, jangan yang muda jangan yang tua, yang tengah-tengah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan enak ya, sudah ya, pokoknya sapinya perempuan, jangan yang tua jangan yang muda, tengah-tengah. Nggak mau dia, suruh tanya lagi. Kata orang tersebut, wahai Musa, tolong tanyakan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, warnanya warna apa sapinya. Ini saja bodohnya orang ini. Coba mulai awal suruh motong sapi, nggak usah tanya laki perempuan kah, yang tua yang muda, kan enak. Ini sudah dikasih tahu yang perempuan, tengah-tengah antara tua sama muda, masih tanya lagi warnanya warna apa. Warnanya warna apa? Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna habaqartun safra'un faqi'un launuha tasurrul linadhirin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, warnanya kuning keemas-emasan, mudahabba namanya, warnanya itu mudahabba. Memang sapi yang warnanya kuning emas, Anda cari nggak ada, Pak. Ini langka, sapi langka. Mungkin sedunia cuma satu ya, di Al-Quran ini aja sapinya ini, nggak ada lagi memang. Warnanya warna emas, kuningnya itu seperti emas, mudahabba. Zahab itu artinya emas, mudahabba itu yang kuning keemas-emasan, warnanya indah, berkilau. Ini sapinya bercahaya. Sudah dikasih tahu warnanya, tanya lagi ini orang, wahai Nabi Musa, tolong tanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapinya ini sapi yang model seperti apa? Sapinya yang model seperti apa? Akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapinya yang tidak pernah dipakai membajak, yang tidak pernah untuk mengairi air, yang tidak pernah untuk dinaiki menjadi kendaraan. Tambah repot dia carinya. Sudah suruh cari sapi yang perempuan, yang nggak tua nggak muda, tanya lagi, akhirnya warnanya kuning keemasan. Ditanya lagi, sapi yang tidak boleh dipakai, yang pernah dipakai untuk membajak, mengairi sawah atau dinaiki. Tambah susah. Coba dia mulai awal nggak banyak tanya, terserah sapinya mau laki kah, mau perempuan kah, mau warna hitam kah, putih kah, coklat kah, terserah. Cuma karena ini orang Yahudi memang banyak tanya, akhirnya ya dia mempersulit diri sendiri. Ya. Akhirnya dikisahkan ada seseorang yang memiliki sapi tersebut. Ya. Ada seseorang yang memiliki sapi tersebut. Ya. Jadi diriwayatkan ada seorang yang soleh. Ya. Orang yang soleh ini fakir dari kalangan Bani Israel. Memang ahli ibadah. Ya. Ini orang ahli ibadah. Ya. Akhirnya karena dia nggak punya apa-apa yang untuk diwariskan untuk anaknya kecuali sapi yang masih kecil ini. Akhirnya sapi yang masih kecil ini dibawa ke hutan. Ayahnya yang soleh ini mengatakan, ya Allah, sapi ini saya titipkan kepada engkau ya Allah, nanti kalau sudah besar mohon kembalikan sapi ini kepada anak saya. Anak saya sekarang masih kecil ya Allah, dan ini sapi harganya tidak sesuai kalau dijual sekarang. Dibuat warisan, dititipkan sama Allah Ta'ala, ditaruh di tengah hutan. Subhanallah, doanya diterima oleh Ta'ala. Jadi sapi ini setiap lihat orang lari, nggak pernah dipegang oleh orang siapapun. Ya. Diterima doanya oleh Allah Ta'ala. Akhirnya si ayahnya ini meninggal dunia. Nah, si anak yang masih kecil ini tumbuh dewasa, remaja, jadi dewasa, ahli ibadah. Luar biasa. Tiap malam itu waktunya, kalau malam dibagi sepertiga untuk istirahat, sepertiga untuk ibadah, sepertiganya untuk menjaga ibunya. Jadi dia selalu duduk sepertiga di akhir itu, duduk di samping tempat tidur ibunya, takut ibunya bangun pingin minum atau ke kamar mandi, diantar sama dia. Jadi tiap malam kerjanya seperti itu. Sepertiga malam itu dibagi di tiga. Setiap malam itu dibagi sepertiga. Sepertiga yang pertama dibuat istirahat, sepertiga yang kedua untuk ibadah kepada Allah, sepertiga yang terakhir untuk menjaga ibunya. Nanti kalau pagi kerjaannya ke hutan untuk menebang kayu, kemudian dijual kayunya, hasilnya dibagi sepertiga. Sepertiga disodakohkan, sepertiga diberikan kepada ibunya, sepertiga untuk biaya makan dia dan ibunya di hari itu. Itu kerjaannya tiap hari. Tiap hari kerjaannya kerja, dapat uangnya dibagi sepertiga, malamnya ibadah,
malamnya juga dibagi sepertiga. Akhirnya ibunya ketika sudah tua mengatakan kepada anak, wahai anak, sekarang engkau sudah dewasa, ayahmu punya warisan di tengah hutan, dia pernah melepas seekor sapi, ambil sapi tersebut. Sapi itu insya Allah tidak akan bisa mendekati orang kecuali bisa mendekati engkau saja. Kalau sudah kelihatan sapi itu, panggil dengan menyebut nama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak, niscaya sapi itu akan mendekatimu. Kalau sudah datang kepada engkau, ikat lehernya dan tuntun sapi tersebut untuk ke rumah kita. Subhanallah, akhirnya anaknya masuk ke dalam hutan. Ketika masuk dalam hutan, kelihatan sapi, dipanggil sapi tersebut dengan menyebut nama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak. Akhirnya sapi tersebut datang. Biasanya kalau lihat orang lari, ini sapi liar, nggak luar biasa. Ketika dipanggil oleh anak tersebut, langsung datang. Diikat lehernya, diikat, dituntun. Ketika dituntun oleh si anak tersebut, sapi tersebut berbicara dengan izin Allah Ta'ala. Wahai fulan, aku adalah sapi dari warisan ayahmu. Rumahmu jauh, daripada kamu capek, naiklah ke atas punggungku, kata si sapi tersebut, supaya engkau nggak capek. Kata pemuda tersebut, maaf, ibuku tidak memerintahkan aku untuk menaiki. Ibuku cuma memerintahkan untuk mengikat kamu dan menarik kamu untuk ke rumahku, kata si pemuda tersebut. Kata sapi tersebut, demi Allah, seandainya tadi kamu naik ke atas punggungku, niscaya aku akan jadi liar dan kamu tidak akan bisa mendekati aku sampai kapanpun, kata si sapi. Kamu memang betul-betul anak yang berbakti, kata sapi tersebut. Demi Allah, seandainya gunung kamu suruh berjalan kaki mendampingimu, niscaya gunung itu akan lepas, saking berbaktinya kamu dengan ibumu. Jadi kata sapi ini, saking baktinya ini anak, kalau anak ini minta gunung untuk dilepaskan oleh Allah Ta'ala, gunung bakal lepas. Saking berbaktinya ini anak dengan ibunya. Akhirnya dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, kata ibunya, wahai anak, besok jual ke pasar dengan harga 3 dirham dengan ridhoku, jual ke pasar. Akhirnya besok dibawa ke pasar, Pak, Bu. Dibawa ke pasar, dijual 3 dirham. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat untuk turun menjelma menjadi manusia, menawar sapi tersebut. Kata malaikat tersebut yang menjelma manusia, wahai pemuda, kamu jual berapa ini sapi? Kata pemuda tersebut, saya jual dengan harga 3 dirham dengan ridhonya ibuku. Kata malaikat tersebut, nggak usah kamu kasih tahu ibuku, saya beli dengan harga 6 dirham. Kamu bisa untung saya beli dengan harga 6 dinar. Kamu bisa untung 3 dinar. Tapi nggak usah ngomong-ngomong ibumu. Ya. Kata pemuda tersebut, minta maaf. Walaupun kamu beli dengan harga berapapun, tidak akan saya jual. Saya jualnya hanya 3 dinar dengan ridhonya ibuku. Kalau kita gimana kira-kira? Jual mobil, Beb, ya saya disuruh ibu saya jual ini, Fahmi, mobil Innova 200 juta. Kemudian ada yang nawar, saya beli Beb 250, wah untung 50 saya. Paling nyetor ke ibu 200. Ya, itu kalau kita, itu pun kadang-kadang dipotong makelar, padahal makelarnya dia sendiri. Ya, dipotong makelar Bu, padahal makelarnya dia juga. Ya. Ini anak ini saking berbaktinya, dijual harga mahal nggak mau. Akhirnya pulang dia lapor kepada ibunya, wah ibu, tadi ada orang yang mau nawar sapi kita harganya 6 dinar, tapi nggak saya jual, saya nggak berani. Ya sudah, kata ibunya, besok kamu jual 6 dinar dengan ridhoku, kata ibunya. Besoknya dibawa ke pasar, ketemu lagi orang itu. Wahai pemuda, kamu jual berapa? Saya jual 6 dinar dengan ridhonya ibuku. Sekarang saya kasih 12 dinar. Saya beli 12 dinar, tadi kamu nggak usah ngomong-ngomong dengan ibumu. 1 dinar itu Bu, 2,5 juta. 2,5 juta, 5 gram emas. Kalau uang sekarang 2,5 juta. Berarti kalau 10 dinar berapa? 30 juta. Saya kasih 30 juta. Ini pemuda jual 15 juta. Saya beli 30 juta, tapi nggak usah ngomong-ngomong ibumu. Untung 2 kali lipat ini. Ya, yang pertama dijual 7,5 juta, mau dibayar 15 juta nggak mau. Sekarang mau dijual 15 juta, dikasih untung 30 juta. Mau dikasih lebih 30 juta. Pemuda tersebut juga nggak mau. Akhirnya pulang, wah ibu, tadi ada orang yang kemarin nawar 6, sekarang dinaikkan 12. Kata ibu, berarti itu bukan manusia, itu malaikat. Itu
malaikat. Kalau orang soleh itu Pak Bu tahu ini malaikat apa bukan, dah tahu. Memang ibunya soleha, ya. Kata ibunya itu bukan manusia, itu malaikat. Tanyakan sama malaikat tersebut mau dijual apa enggak. Kok tanya terus? Tanyakan sama malaikat tersebut mau dijual apa enggak ini sapi. Jangan tanya terus, tanya sama malaikat tersebut. Akhirnya besok dibawa ke pasar, ketemu lagi, ditawar. Kata pemuda tersebut, kata ibu saya kamu bukan manusia, kamu malaikat. Ini mau dijual apa enggak? Kamu kok tanya terus, kata ibu saya mau kemarin. Akhirnya malaikat itu ngaku, ya sudah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kamu jangan menjual sapi tersebut kecuali uang dinar penuh dengan kulit sapi. Kulit sapi yang penuh dengan uang dinar, jangan kamu jual. Ini sapi harga mahal. Sebentar lagi ada orang yang mendapat problem akan membeli sapimu ini, dibeli dengan harga berapapun, dan kamu jual dengan sebanyak kulit sapi yang penuh dengan uang dinar. Berarti itu mungkin ribuan dinar, bisa ratusan ribu dinar. Jangan kamu jual dengan harga murah, kata malaikat tersebut. Akhirnya subhanallah, datanglah ini yang orang yang Yahudi banyak tanya ini, yang sapi duda lah perjaga ini, ya, yang tanya-tanya terus yang warnanya apa ini, tanya datang, ketemu kelihatan sapi yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelilah sama orang yang miskin ini lewat uang dari kakaknya. Berapa kamu jual? Saya jual ini dengan uang dinar sebanyak kulit dari sapi. Akhirnya orang tersebut nyari kulit sapi yang besar, dipenuhi dengan uang dinar, ya. Akhirnya dibeli sapinya. Sapinya dibeli, kemudian dikasihkan kepada Nabi Musa. Akhirnya dipotong oleh Nabi Musa. Dipotong sapi tersebut oleh Nabi Musa, diambil sampilnya, kakinya diambil oleh Nabi Musa, dipukulkan kepada jenazah yang meninggal yang dibunuh tersebut, dipukul oleh Nabi Musa. Bangun kamu, langsung bangun jenazah tersebut, langsung bangkit. Nabi Musa tanya, siapa yang membunuh kamu? Yang membunuh saya adik saya sendiri. Dia membunuh saya supaya dapat warisan. Jadi yang lapor kepada Nabi Musa itu yang bunuh, ya, itu yang bunuh. Akhirnya ketahuan, akhirnya adiknya yang dihukum dan nggak dapat warisan sama sekali. Ya. Ini maksudnya apa? Nabi itu mengajarkan kepada kita jangan banyak tanya. Ini seperti orang Yahudi nih, sudah suruh motong sapi, tanya lagi, ya sapi model apa, sapinya yang warna apa, yang duda, yang berjaga kan, yang janda, yang perawan, ya akhirnya dia mempersusah dirinya sendiri. Tapi kalau untuk masalah syariat, memang korban sudah diatur, nggak ada masalah. Ya kayak korban, sapinya harus umur 2 tahun, itu sudah diatur dalam syariat memang. Kambing, kalau kambing kacangan harus 2 tahun lebih, minimal 2 tahun. Kalau domba gibas dibuat korban boleh 1 tahun. Sebelum setengah tahun kalau giginya poel nggak ada masalah, itu lain, boleh itu. Kalau bertanya masalah seperti itu boleh, karena memang sudah diatur oleh Nabi. Kalau ini kan nggak diatur, cuma yang penting suruh motong sapi, tanya macam-macam, akhirnya mempersusah dirinya sendiri.